Sebagai pembunuh nomor satu di Indonesia, bahkan di dunia, penyakit jantung harus diwaspadai. Februari 2011 adalah hari berduka bagi keluarga Raden Panji Chandra Pratomo Samiaji Mas Said atau yang lebih dikenal dengan Aji Mas Said. Di usianya yang ke-43 tahun, Aji Mas Said meninggal dunia akibat serangan jantung usai bermain sepak bola. Sebelum meninggal, Aji mengeluh sesak nafas dan sakit pada dadanya. Setahun kemudian, kasus serupa juga terjadi pada Yopi Beda. Musisi sekaligus presenter olahraga bernama lengkap Yose Noviardi Damuri ini meninggal akibat serangan jantung mendadak. Pada 11 Desember 2012, Yopi meninggal tak lama setelah jogging. Ia sempat merasakan kram di pinggang dan kejang-kejang sebelum menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Perjalanan hidup Yopi Beda hampir sama dengan Ricky Joe. Presenter olahraga ini harus meregang nyawa di usianya yang ke-45 tahun pada tanggal 22 Maret 2013 juga akibat terkena serangan jantung mendadak. Aji Mas Said, Yopi Beda, dan Ricky Joe adalah sebagian kecil korban keganasan penyakit jantung. Di dunia, penyakit jantung menyebabkan kematian terbanyak dan digadang-gadang menjadi pembunuh nomor satu. Penyakit jantung harus diwaspadai. Serangan jantung tak kenal usia, bisa menyerang siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Karenanya, kenali jantung Anda sejak dini. Jantung adalah organ dalam tubuh manusia yang paling vital. Kebanyakan orang menggolongkan semua jenis penyakit jantung atau kardiovaskular ke dalam satu kategori, yaitu serangan jantung. Namun, tanpa kita sadari, serangan jantung adalah efek terakhir dari berbagai jenis penyakit jantung. Sedikitnya, ada 11 jenis penyakit jantung yang tergolong berbahaya dan harus diwaspadai. Jantung koroner adalah salah satunya. Lalu kalau misalkan kita berbicara tentang penyebab orang terkena penyakit jantung, kira-kira faktor apa saja sih yang menyebabkan orang timbulnya penyakit jantung? Faktor risiko itu adalah yang pertama merokok, kedua kencing manis, diabetes, kemudian hipertensi, kemudian yang keempat adalah kolesterol yang tinggi, dan yang terakhir riwayat keluarga. Gaya hidup yang tidak sehat menjadi faktor yang berkontribusi besar terhadap timbulnya penyakit jantung. Seringnya mengkonsumsi makanan berlemak terutama yang digoreng adalah salah satu pemicunya. Menurut American Heart Association, makanan yang digoreng dapat meningkatkan kadar lemak dalam darah. Gorengan juga mengandung asam lemak trans atau lemak tak jenuh. Asam lemak trans ini bersifat memicu penyempitan, penebalan, dan pengerasan dinding pembuluh darah. Cara awamnya ada bisul di pembuluh darah jantungnya. Bisul itu kalau jadi matang akan pecah. Dan saat dia pecah, itulah yang dianggap sebagai serangan jantung karena akan terbentuk bekuan darah yang akan menghambat aliran pembuluh darah jantung, bahkan menyumbat total pembuluh darah jantungnya. Tak hanya makanan, stres berlebihan juga bisa menjadi penyebab seseorang terkena serangan jantung. Dalam kondisi stres, adrenalin dalam tubuh akan meningkat dan mengganggu sistem transportasi darah dalam tubuh, sehingga menimbulkan tekanan darah tinggi yang akan menambah beban kerja jantung. Ciri-ciri apa yang harus kita waspadai begitu? Ciri-ciri pertama adalah nyeri dada, rasa nyaman tidak di dada, kemudian Dada sebelah? sesak napas. Dada sebelah tengah, biasanya kita nggak bisa lokalisir. Aha. Kemudian keluhan itu makin berat dengan adanya beban aktivitas. Jadi itu udah harus menjadi alarm istilahnya, bahwa Anda perlu mengecek keadaan status kesehatan jantung Anda. Selain nyeri pada bagian dada, Anda juga harus mewaspadai gejala penyakit jantung yang berpotensi menimbulkan serangan jantung. Di antaranya sakit kepala, denyut jantung tak beraturan, sesak nafas, sering merasa lelah, cemas, dan mual berlebihan. Bila gejala tersebut Anda alami, maka segeralah melakukan pemeriksaan. Banyak orang yang menganggap kalau seseorang yang jarang berolahraga itu rentan terkena penyakit jantung. Tapi banyak juga kasus yang membuktikan begitu ya. Banyak olahragawan atau yang hobi berolahraga, tapi itu bisa kena serangan jantung mendadak begitu. Adakah hubungan yang kuat dengan penyakit jantung antara olahraga? Begitu?
Ya jelas ada, karena tergantung olahraganya. Kalau olahraga yang memberikan beban kerja berat terhadap jantung, tentu tergantung status jantungnya pada saat itu, status kesehatannya. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan serangan jantung menjadi pembunuh nomor 1 dengan raihan 29% kematian global setiap tahun. Pria di atas usia 40 tahun dan wanita pasca menopause dikenal lebih rentan terpicu penyakit ini. Ya kalau kita bicara statistik sih laki-laki masih lebih tinggi, wanita lebih rendah karena selama dia masih proses menstruasi dia ada menghasilkan hormon estrogen yang sifatnya proteksi terhadap penyakit jantung koroner. Penyakit jantung bersifat degeneratif. Seseorang berpotensi terkena penyakit jantung seiring dengan bertambahnya usia. Parahnya, penyakit jantung tak dapat disembuhkan secara total. Penderita penyakit jantung harus menjalani pengobatan dalam jangka waktu yang lama. Victor Pangaribuan, Budi Abdi Mulia, Jakarta.